Baik anak-anak, kita mulai dulu ya. Jangan tegang kalian, kalau tegang nanti ke bawah tegang nanti kita belajarnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Maulana akan memberikan suatu pembelajaran yang nanti mungkin pembelajaran kita di hari ini dampak dari kegiatan Bapak, kegiatan diklat tentang coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Jadi KKA ini Bapak mengalami kegiatannya selama 5 hari kemarin ya diklatnya, dan insya Allah hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana itu KKA seperti apa. Tapi sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan jiwa patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia yang paham betul tentang semangat juang para nasionalis kita yang terdahulu yang telah gugur di medan peperangan, sehingga rakyat Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Mari kita sama-sama sebelum kita mulai pembelajaran, kita salut kepada bangsa Indonesia terutama ya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hebat, terutama kalian yang para penerus bangsa. Mari anak-anak, Bapak ingin mengajak kalian untuk sama-sama berdiri dengan sikap sempurna. Silakan berdiri. Sebelum kita mulai, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat dan sikap sempurna. Oke, dipimpin oleh Pak Maulana langsung ya. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, baik anak-anakku sekalian, inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, demikianlah tadi kita sama-sama melantunkan lagu nasional kita, the song anthem nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Semoga di awal pembelajaran kita ini menjadi penyemangat kita untuk belajar lebih giat dan tetap cinta tanah air ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengundang ketua kelas untuk hadir ke depan. Dalam hal ini untuk mengetahui siapa saja yang hari ini tidak hadir. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Oke, silakan berdiri di sini aja. Bapak akan menggunakan aplikasi My Class ya, di mana aplikasi Android ini berbasis Android ini
Nanti ada nama-nama yang terdaftar di dalamnya dan nanti ketua kelas akan merespon dengan cara melihat siapa aja yang nggak masuk hari ini, gitu ya. Oke, Nazri, siapa aja hari ini yang nggak hadir? Siapa nih? Zelda. Oke. Ada yang lain? Oke, yaudah. Terima kasih. Kita beri applause buat ketua kelas kita. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Jangan kemana-mana dulu, kamu udah main kabur aja. Oke, kita mulai pembelajarannya dengan kita membaca doa ya, membaca doa menurut agama dan percaya masing-masing agar diberikan sentuhan rohani supaya kita selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, bahwa sebenarnya itu hidup di dunia itu sementara gitu ya, tapi kita tetap semangat, harus menatap dan menyongsong masa depan. Oke, untuk ketua kelas untuk dipersilakan untuk memberikan waktunya untuk berdoa, silakan. Mari teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nazri dipersilakan kembali ke tempat. Ya sudah, anak-anakku sekalian. Di sini Bapak pagi hari ini yang cerah ini bersama kalian di kelas 8F. Pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan judul yaitu literasi algoritma dan produksi konten digital positif. Jadi materi ini Bapak dapatkan dari kegiatan diklat selama 5 hari kemarin, seminggu yang lalu. Jadi Bapak memberikan kesimpulan dan akan memberikan pembelajaran untuk kalian di hari ini. Dan insya Allah ini videonya nanti akan Bapak sampaikan kepada fasilitator dan juga kepada dosen-dosen yang terkait dengan pembelajaran KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Literasi algoritma dan produksi konten digital positif. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak akan memberikan sebuah modul pembelajaran yang menggunakan yaitu sebuah aplikasi yang melalui website gitu ya, yaitu bernama Google Earth ya. Jadi Google Earth ini adalah sebuah aplikasi di mana internet menghubungkan kita ke seluruh penjuru dunia, maka kita buka Google Earth dan temukan lokasi sekolah kita. Jadi Earth ini semacam kayak aplikasi mencari lokasi di mana atau lokasinya yang mendunia gitu ya, kayak nanti ada bola global besar berefek 3 dimensi, nanti kita bisa searching lokasi-lokasi yang menarik yang mungkin menantang kita untuk tahu tempat di mana letak yang ingin kita cari. Jadi di Google Earth ini nanti kita akan coba temukan lokasi sekolah kita, pusat kota hingga tempat terkenal di seluruh dunia. Setiap koneksi membutuhkan tanggung jawab, ya kita harus menjelajah dengan aman dan baik. Ya, jadi ini Google Earth ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin kalian kita membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas kita ini menjadi acuan utama ya, supaya kita lebih berdisiplin. Yang pertama adalah disiplin waktu ya. Jadi kalau kalian terlambat, mungkin datangnya terlambat, mungkin konsekuensinya nanti lab komputernya udah dikunci gitu ya. Jadi kalian harus menerima konsekuensi seperti itu. Nah, gunakan perangkat sesuai jadwal, terus ada fokus belajar, perangkat hanya untuk pembelajaran. Jadi anak-anak kalau datang sini itu jangan buka komputer langsung searching yang mungkin tidak pada tempatnya, atau mungkin kalian membuka konten-konten yang mungkin belum sampai dalam hal
umurnya ya. Dalam konten-konten yang negatif atau konten yang positif kan kita harus memfilter. Nah, yang berikutnya adalah komunitas santun. Ya, hormati dan menghargai pendapat teman. Contohnya seperti tadi, kalian ada temannya maju ke depan dan kalian memberikan applause yang sangat meriah. Oke, boleh dicontoh ya. Kita berikan applause yang meriah untuk teman kita yang sudah lanjutkan. Jadi sebenarnya nggak perlu disuruh ya. Jadi ayo anak-anak berikan tepuk tangan. Nah, itu namanya anak TK ya. Jadi kalian harus jangan disuruh, itu harus kesadaran. Ya, kesadaran memberikan penghormatan. Yang terakhir adalah bijak digital, hormati privasi dan keamanan diri. Nah, ini penting, nanti kita akan bahas ya. Dunia digital luas, Google Earth, tetapi kita tetap memerlukan aturan agar semuanya merasa aman, nyaman, dan saling menghormati dalam setiap aktivitas pembelajaran kita. Oke, baik. Nah, ini Bapak akan langsung memberikan contoh langsung, yaitu menggunakan sebuah website yang bernama Google Earth ya. Pak, ini di Android ada ya? Ada ya, mungkin. Tapi dengan syarat ya. Kayaknya Google Earth ini agak lumayan berat ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan laptop, minimal ya laptopnya ukurannya 8 gigaan ya RAM-nya. Nah, kebetulan laptop ini 8 giga ya. Nah, ini tampilannya, bisa kalian lihat Google Earth-nya seperti ini ya. Kita akan mencari di mana lokasi yang paling awal aja, yang paling utama adalah negara kita ya. Negara kita negara apa nih? Indonesia. Oke, bukan Zimbabwe ya. Oke. Jadi negara Indonesia. Oke. Kita akan coba ketik, nanti bahan prakteknya Bapak akan menyuruh 1 atau 2 anak ini coba mencari lokasinya Indonesia. Oke, kita langsung enter aja. Set, ini bola globalnya langsung mencari. Ya, inilah Indonesia ya. Dengan kekayaan alamnya yang luar biasa ya, langsung ditunjukkan sebuah tempat lokasi Indonesia yang penuh dengan kekayaan alam, rempah-rempah dan banyak sekali tumbuhan ya. Oke, baik. Langsung aja kita searching aja. Habis Indonesia mungkin daerah yang terdekat dengan kota Tangerang ya. Kita coba Jakarta. Oke. Set, langsung di zoom ya. Wow, ini kota Jakarta ya, metropolitan yang langsung ketemu lokasinya. Nah, ini dimensi petanya ini mungkin masih 2 dimensi ya, jadi belum bisa angle-nya kita ambil dari 3 dimensi, jadi mungkin pemetaannya masih butuh proses. Nah, di sini kita lihat ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, dan yang lain-lainnya. Oke, ini kota-kota terdekat ya. Ya, selanjutnya itu kita mau cari kota Tangerang. Kota Tangerang. Ya. Kota Tangerang. Kita langsung aja cari. Ini sepertinya kayak gambar kafe ya. Gambar kafe ya, mungkin kita lihat di sini. Pak, lebih dekat lagi apa Pak? Ya udah, kita cari aja langsung SMP Negeri 5 Kota Tangerang gitu ya. Kita cari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Ya, kita coba lihat. Nah, itu langsung di zoom ya. Wah, keren kan? Berarti langsung itu pointernya kepada sekolah kita. Walaupun memang bangunannya itu masih bangunan lama ya. Ya, tapi setidaknya kita bisa lihat bentuk fisiknya yang detail dan juga ya ini turunan kita boleh zoom sedikit ya. Nah, Pak, kita di mana Pak? Ya mungkin ada salah satu di gedung ini ya. Kalau ini kita lihat adalah apa namanya lapangan, ini berarti adalah musola dan ini ruang web ya. Ini sudah sangat terkoneksi dengan baik ya. Ya, anak-anak nanti Bapak akan memberikan waktu untuk kalian mencari ya, mencari. Tapi kalau bisa usahakan itu jangan yang Indonesia ya, mencari yang lain. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak ingin
memberikan kesempatan kalian untuk bisa searching di dalam Google Earth ini ya. Kalau memang memungkinkan kalian searchingnya di luar kota Jakarta atau Indonesia ya, luar pulau Indonesia, mungkin di dunia. Untuk itu Bapak memberikan kesempatan ini kepada mungkin ketua kelas aja ya dulu ya, Nazri ya. Kita beri aplaus untuk Nazri. Baik. Ya, silakan Nazri. Kali ini kamu diberi kesempatan untuk mencari sebuah negara melalui Google Earth. Ya. Mau negara apa nih? Paris, Prancis atau Oke, ya kita lihat di sini Nazri mencari negara Prancis ya. Oke, langsung di zoom ya. Wow, canggih ya ini Google Earth ini, canggih ya. Oke, negara Prancis, tepatnya itu di kota atau bagian mananya Prancis yang akan di searching? Silakan. Ya, kali ini Nazri mungkin mau mencari Paris. Ya, inilah hasil pencarian Paris, tepatnya Menara Eiffel atau apa nih? Kita sama-sama lihat ya. Oke. Nah, ini kita sama-sama lihat Nazri sebagai ketua kelas sedang mencari kegiatan melalui Google Earth. Boleh berubah angle-nya nanti menjadi sebuah angle yang mungkin 3 dimensi ya. Ini mencari Bureau de Gustave Eiffel. Waduh, Bapak nggak bisa bahasa Prancis tapi ya luar biasa ya. Oke, kita berikan aplaus buat Nazri ya. Ya, ini cukup lumayan bagus ya, berbentuk 3 dimensi dan sangat perlu kita akses Google Earth ini. Oke, baik. Ya. Oke, Nazri ada yang mau disampaikan tentang Google Earth? Bagaimana, apa kamu kesulitan dalam mencari sebuah negara di dalam Google Earth ini sebagai gampang banget ya? Sebagai siswa? Diketik keyboard. Cuma diketik keyboard langsung ada mencari negara. Cukup puas ya dengan Google Earth ya. Oke. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Nazri ya. Oke, anak-anak. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya tadi presentasi sedikit tentang Google Earth. Oke. Nanti pembelajaran kita ini Bapak berdasarkan modul-modul yang sudah diberikan kepada pihak fasilitator dan juga dosen-dosen yang luar biasa hebat. Jadi Bapak bisa memberikan pembelajaran langsung pada kalian. Oke, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya tadi kita sudah mengenal Google Earth ya, dan juga ada kesepakatan kelas. Nah, ini kita lanjutkan ke dalam algoritma. Nah, ini yang penting nih, yang paling dahsyat menurut Pak Maul ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menjelaskan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Bayangkan seperti resep masak atau petunjuk arah di peta gitu ya. Tadi kan kalian lihat, sama-sama lihat, saat Anda menggunakan Google Earth, kalian menggunakan Google Earth untuk mencari sebuah rute dari sekolah ke rumah. Aplikasi ini memberikan algoritma. Jadi algoritma itu, kalau kita mau ke SMP 5, kita tuh belok kanan gitu ya. Kalau naik angkot, belok kiri nih, nanti kita nemuin lapangan Ahmad Yani kalau rupanya yang daerah mana gitu ya. Nanti lurus, iya itu belok kiri. Nah, itu adalah berpikir secara algoritmik atau algoritma kita berjalan. Nah, di sini sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam algoritma ya. Pernahkah kalian mendengar sih ada teman kalian itu yang pernah tertipu di internet gitu, akunnya dibajak gitu ya, terus
terus apa namanya, ya begitulah, banyak penipuan-penipuan. Coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, mungkin nanti Bapak akan menyuruh 1 atau 2 anak untuk main di depan. Ya, pernah nggak sih kalian terus mengalami hal itu, terus kalian utarakan, terus apa langkah-langkahnya gitu ya? Coba Bapak ingin mengundang 1 anak ya, mungkin kamu siapa yang belakang namanya? Atar ya, Bapak lupa. Oke, Atar silakan maju ke depan. Kita berikan penghargaan dengan utarakan kepada kamera ya. Pernah nggak sering ada kasus penipuan makanya Pernah jadi dulu tuh ada yang menyalahgunakan coding untuk membuat link phishing. Jadi di link itu tuh kita masukin email sama password kita, nanti email sama password kita, data kita masuk ke dalam HP si orang yang menyalahgunakan coding tersebut. Dia bikin link buat itu nipu kita, ngambil data pribadi kita. boleh Bapak kasih ya. Oke, jadi tadi kamu kan menyatakan bahwa ada penipuan dan pernah kejadian oleh teman kamu ya, teman atau sahabat gitu ya. Nah, itu cara-cara algoritma kita untuk mengatasi dengan hal-hal internet yang sangat banyak penipuan itu bagaimana menurut kamu? Pasti harus lebih aware lagi, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih banyak belajar nih yang benar tuh yang kayak gimana, harus lebih hati-hati buat gak nyebarin data pribadi kita ke link yang kita sendiri tuh nggak tahu tujuannya itu apa. Luar biasa ya. Oke, sekali lagi kita itu kegiatan ya. Kita boleh dipersilakan duduk lagi ya. Itu sebuah testimoni yang bagus ya. Boleh Bapak mengundang 1 orang lagi ya, yang perempuan mungkin. Ada yang berani maju? Yang perempuan. Ayo, ada yang berani? Atau Atar penunjuk siapa gitu? Boleh? Perempuan, ya perempuan. Tadi kan laki-laki udah 2. Coba yang perempuan. Simpel kok. Bagaimana sih kalau kita, mengatasi kita ditipu nih di internet, kita harus ngapain di sosial media gitu. Coba, Atar mau melempar ke siapa yang perempuan? Ya, dari saya. Siapa kan? Akila. Oke, Akila. Akila dipersilakan maju. Simpel doang kok ya. Oke, Akila, coba kamu nggak apa-apa nanti kan. Kamu berikan testimoni untuk sana. Kalau seandainya kamu mau menjaga supaya akun kamu lama, gimana caranya? Nah, terus kalau misalkan di WA ada nomor yang tidak dikenal gitu, ini kalau gimana? Yang pertama sih biasanya lebih nggak langsung buka ya. Biasanya buka tautan. nggak pernah buka. Oke. Nggak pernah buka karena pasti itu dari nomor yang nggak dikenal juga, jadi nggak lebih ke nggak mau aja sih. Jadi kan kayak tahu duluan dapatnya apa, nggak tahu juga itu orangnya siapa, jadi lebih takut duluan gitu aja sih. Ya, baik. Ya, boleh silakan dulu kembali. Jadi itu jawaban yang simpel aja sebenarnya ya, nggak usah yang pusing-pusing. Oke. Jadi anak-anak nanti kamu bawa kertas kan, mau pulpen bawa ya, langsung cepet aja. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit. Langkah-langkah apa sih yang kalian tempuh agar kalian tuh aman dalam berinternet? Oke, bisa Bapak kasih waktu 5 menit, dicatat di kertas ya, terus langsung kalian memikirkan hal-hal yang tadi ya. Poinnya ada 5, boleh, nggak apa-apa ya. Yuk dipersilakan dari sekarang 5 menit aja ya, nggak usah lama-lama ya. Boleh di buku atau di kertas lembar, tidak usah beranjak dari tempatnya ya, jadi kerjain.
baik. Ya, untuk itu Bapak mengundang siswa untuk bisa maju ke depan, bisa membacakan hasil dari beberapa hasil yang sudah kalian catat. Atau mungkin ada yang mau maju ke depan, silakan sebelum Bapak tunjuk. Ya, oke, boleh silakan antar untuk bisa memberikan penjelasannya di depan. Langkah-langkah agar kita aman saat menggunakan internet. Yang pertama, buat kata sandi yang kuat. Yang kedua, jangan pernah membagikan data pribadi kita ke siapapun. Yang ketiga, jangan pernah membuka link apapun dari orang yang tidak dikenal. Yang keempat, hati-hati pada orang di internet. Yang terakhir, jangan mudah percaya dengan orang-orang di internet. Oke. Berikan semangat ya. Nah, boleh antar berdiri di samping smart TV-nya. Nah, oke, di situ lagi, geser lagi. Oke, baik anak-anak, demikianlah tadi testimoni yang dari pembelajaran algoritma kita ya. Jadi berpikirnya secara algoritmik ya. Jadi kita lihat di sini mau diperhatikan ya. Kita lanjutkan dengan materi yang ada. Di algoritma itu, dalam keamanan digital itu kita bisa lihat di sini ada gunakan kata sandi yang kuat ya, kombinasikan huruf besar, angka dan simbol gitu ya. Jangan klik tautan mencurigakan ya. Periksa URL-nya sebelum membuka halaman. Periksa sumber berita, pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya, jangan yang hoak-hoak kalian terima. Terus laporkan konten negatifnya kemana ya? Kalau di sekolah ya Pak Maulana, Bu Mona Lisa, ada Bu Ika, ada Bu Yuyun gitu ya. Jadi tinggal laporkan untuk konten negatif. Oke, baik. Selanjutnya ini Bapak akan memberikan sebuah pemahaman tentang algoritma keamanan digital ini menggunakan sebuah aplikasi. Udah pernah dengar aplikasi Canva? Udah pernah dengar? Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak tutorialkan, ini adalah sebuah smart aplikasi yang kita buat secara penalaran kita di pembelajaran KKA ini ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah Smart Class Literasi Digital Positif ya. Oke. Di sini Bapak nanti mau akses, ada dua ya modenya. Ini tampilannya adalah seperti ini. Tapi nanti Bapak ingin mengundang Antar untuk bisa mencoba secara langsung. Oke. Di sini Bapak mau cari Canva dulu ya. Inilah aplikasi Canva ya, yang setiap kali kita pembelajaran itu pasti kalian sudah pernah menggunakannya ya. Nah, untuk aplikasi Canva ini sekarang ada tools yang baru yang cukup lumayan canggih lah menurut Bapak ya. Ini kita coba tambahkan ya, tambahkan di sini sebuah. Nah, di sini di Canva itu ada tulisan ajaib, ada terjemahkan, ada merek, perencanaan konten, perancangan, dan ubah ukuran. Oke. Nah, di sini nanti ada program Canva ya. Di sini kita lihat, di sini program Canva-nya seperti apa. Nah, karena ini akun Pak Maul udah membuat satu proyek ya, di mana Canva itu ada sebuah pembelajaran tentang coding ya, membuat kode-kode yang nantinya coding-coding ini akan berubah wujud menjadi aplikasi pintar. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek, ini punya Pak Maul ya. Oke. Kita lihat sebentar. Nah, ini versinya udah Bapak kembangkan lagi. Jadi kita cuma hanya bisa mengirimkan sebuah prompt ya. Bahasa kita komunikasi dengan mesin ya, kayak gini kan. Jadi dirubah backgroundnya kayak gitu ya. Nih promptnya nanti Bapak akan berikan ya di AI Smart Class Literasi Digital. Saya akan membuatkan aplikasi edukatif interaktif yang membantu siswa SMP memahami algoritma. Oke,
Ini versi satunya nih, Bapak coba lihat versi 2, versi 3-nya apakah bisa. Nah seperti ini sudah jadi dengan cara kita membuat prompt saja langsung di render menjadi sebuah di-compile menjadi sebuah coding ya. Pak, mengcompile ini gimana Pak? Nah, nanti saya tutorialkan setelah ini. Tapi ini nanti akan dicoba oleh Atar terlebih dahulu ya. Kita publikasikan aja ya. Jadi nanti alamat situs websitenya, URL-nya udah ada tuh ya. Kita publish saja dulu. Oke, di sini adalah sebuah situs web yang kita buat menggunakan Canva, yaitu AI Smart Class Literasi Digital Positif. Boleh Atar untuk melihat situs webnya, boleh diklik. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Mohon izin Bapak merekamnya dari sebelah sini aja. Ya. Oke, bersabar ya, lagi loading. Nah, boleh Bapak minta tolong untuk di sini kita ada 2 mode ya, mode guru dan mode siswa. Boleh Atar boleh pegangin handphone Bapak. Oke, kamu di sebelah sini boleh ngevlog. Kamu ada kamunya nggak apa-apa, jangan goyang ya. Oke, ini Bapak sebagai guru ya. Jadi AI Smart Class ini, literasi digital positif ini kita sudah ubah melalui kode prompt yang nantinya akan menjadi sebuah situs resmi seperti ini. Nggak apa-apa, kamu nanti tampil di situ ya. Ada kan? Jangan terlalu jauh, muka kamu biar di zoomnya bagus. Oke, ini Bapak sebagai guru, Bapak akan mulai mengajar ya. Kita akan klik di sini. Nah, di sini adalah panduan kegiatan pendahuluan secara 15 menit. Tadi Bapak udah sampaikan ya. Kelihatan dari sini ya. Oke, Bapak sudah sampaikan bahwasannya ada pembuka, salam dan doa, kegiatan inti 60 menit, siswa dan seterusnya, aktivitas 2. Nah ini nanti kita aktivitas 2, ada aktivitas 3 belum ya, masih proses, dan kegiatan penutup. Nah itu Bapak sebagai guru bisa akses melalui prompt yang kita buat sebagai coding, bahan mentahan prompt langsung di-compile oleh diwujudkan oleh Canva AI ini, Canva program ini. Oke, baik, kita akan coba siswanya ya, nanti ya. Oke, boleh? Yang mana? Ya, kita langsung keluar aja, scroll ke atas. Ya, kita akan coba di back aja, di back. Oke. Ini? Ya, bukan itu. Oke, scroll lagi ke atas lagi. Nah, lagi. Nah, kembali ya. Oke. Sekarang Atar akan mengakses sebagai mode siswa ya. Mode siswa, silakan mulai belajar. Nah, boleh mau pilih yang mana? Mungkin tahap awal dulu ya, algoritma keamanan boleh diklik. Iya, algoritma keamanan. Nah, di situ ikuti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya adalah contoh algoritma sederhana yang tadi kita sudah sama-sama pahami. Sekarang boleh kalian kamu scroll ke bawah. Oke. Di situ ada simulasi ya. Jadi kita akan simulasi bagaimana password yang kuat minimal 8 karakter dan link yang aman. Harus dimulai dengan HTTPS ya. Kita mulai yang bohongan aja nih. Yang fake. Coba Atar boleh bereksperimen. Passwordnya mungkin asal-asalan atau linknya juga asal-asalan ya. Oke, kita buat yang fake ya, yang palsu. Apakah dia akan ya mungkin namanya Ucok ya, nggak apa-apa, itu nama samaran ya. Oke, ini si Ucok nih pura-pura nipu lah gitu ya. Honest bah, ini Ucok ini mau menipu ibaratnya gitu ya. Oke, kita masukkan linknya yang aman. Kalau yang nggak aman asal-asalan aja. Ucok apa atau Ucok apa gitu ya. Nah, Harus tes dulu Pak? nggak usah, nggak perlu. Kita lagi coba tes yang palsu ya. Oke, silakan. Misalkan Ucok apa nih? Ucok Kobra. Oke, Ucok Kobra, nggak apa-apa ya. Ini sesuatu yang hacker punya jalannya masing-masing ya. Oke,
Mungkin Ucok Cobra 1551. Oke. Kita langsung enter aja, cek keamanan, set. Ya. Nah, hati-hati, ini tidak aman ya, harus dengan HTTPS. Scroll ke bawah. Di situ ada kode algoritmanya, pseudocode-nya. Jika password kuat berarti benar dan linknya aman. Tampilkan akunmu aman, jempol. Jika tidak, tampilkan hati-hati, periksa lagi keamananmu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Atar ya. Sekarang Atar boleh buat yang aman. Tadi kan tidak aman ya, sekarang Atar boleh buat yang aman. Oke, silakan untuk waktunya. Dipercepat aja karena kan kita nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya itu kalian itu membuat suatu kelompok yang nanti akan kita kerjakan sama-sama. Kita lihat nih di HTTPS Ucok link. Wih, ini resmi ya. Si Ucok yang resmi nih, perusahaan Ucok atau ya, Ucok yang resmi nih. Jadi si Ucok itu punya perusahaan. Nah, ini luar yang oke nih ya. Oke, kita lihat. Cek keamanannya. Nah, masih tidak benar ya. Masih belum aman ya. Oke, kita lihat di situ titik koma atau titik 2. Nah, oke. Akunnya aman ya. Tepuk tangan dong buat si Ucok ya. Ya, akunmu aman, passwordmu kuat dan linknya aman. Kamu sudah berpikir seperti komputer ya. Oke, Bapak zoom dulu. Keren. Boleh dilihat kode algoritmanya, pseudocode-nya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, sekali lagi beri applause yang meriah untuk Atar untuk simulasinya. Dan yang pastinya kalian yang sangat luar biasa ya. Oke. Boleh dipersilakan kembali lagi ke tempatnya. Baik anak-anakku sekalian, dengan kalian membuat sebuah poster Canva, Bapak langsung aja menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, baik. Ya. Baik, kelompok 1 boleh Bapak lihat seperti apa. Oke. Kalau Bapak boleh tanya, ini seperti apa nih? Ketua kelompoknya siapa? Saya, Pak. Oke, Atar. Oke, bisa dijelaskan sedikit, Atar? Terinspirasi dari apa? Pasti Terinspirasi dari warna apa ini? Warna biru ini warna laut ya? Kita bilang warna biru tuh biar kelihatan modern aja. Biar kelihatan modern. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja soalnya. Tadi ini juga yang ucap pertama, terus ini juga yang paling bagus makanya kita pilih template-nya. Oke. Masing-masing kelompoknya lihat kamera boleh? Nggak apa-apa. Ada yang mau komentar lagi selain Atar? Ini kan kalau dilihat kan warnanya tegas ya, warna tulisannya warna putih ya. Bisa dijelasin sedikit, dan backgroundnya apa ini backgroundnya? Ada seorang pria berdiri di situ nampaknya ya. Oke, bisa dijelasin apa inspirasinya, dari penyemangat aja atau bagaimana? Oke. Ya, mungkin itu aja ya kali ya yang bisa disampaikan. Oke, tetap semangat ya. Oke, ya. Inilah kelompok 2. Bapak lihat dulu hasilnya seperti apa. Wah, ini warnanya luar biasa ya. Warna paduannya dengan warna apa ini? Boleh dijelaskan? Warna apa ini? Magenta atau warna pink gitu ya. Boleh ketua kelasnya kelompoknya boleh berkomentar sedikit. Warnanya warna ungu biru. Ungu biru ya. Oke, ungu biru dengan karakter tulisan warna putih ya. Itu ada tangan robot ya keluar dari laptop ya, bagus juga ya, keren juga ya. Ada gambar buku ya, bukan gitu ya ketua kelasnya? Terinspirasi dari teknologi mungkin ya. Oke, baik. Ya itu kelompok 2 ya.
Bapak langsung ke kelompok 3 nih. Kelompok 3 mana ya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Baik, ini kelompok berapa? 3 ya. Oke, Bapak lihat dulu hasilnya. Wow, keren ya. Seperti kayak warnanya itu ada gradasi hitam dan juga ada warna biru dongkernya ya, ada biru lautnya juga. Boleh dikomentari nih. Seperti apa ini dari kelompok 3? Ayo, ketua kelasnya mungkin. Ya, mungkin terinspirasi dari warna apa nih? Jadi biru dan ada karakter di tengahnya tuh. Penipuan link. Gambar Handphone, tapi sosok penjahat gitu. Penipuan. Oke. Ini cara-cara melindunginya biar gak kena tipuan. Terus ada ciri-ciri penipu digitalnya. Oke, luar biasa ya. Ada lagi yang mau nambahin? Gak ada. Oke. Ya, boleh. Wow, penjelasan yang luar biasa ya dari kelompok 3 nih. Ayo, salam dulu nih ya. Bapak Blok. Nah, ini dia kelompok 4. Coba Bapak lihat hasilnya kelompok 4. Wow, lebih kayak terinspirasi dengan sekolah kita ya, dengan warna-warna sekolah. Ada sosok seorang karakter siswanya, ada pepohonannya. Pikir dulu, klik kemudian ya, keren juga nih. Oke, baik ya, kelompok 4. Terima kasih ya. Oke. Ya, ini kelompok 5. Dari kelompok 5 bisa Bapak lihat sini. Wow, bisa di zoom. Oke, di sini karakternya lebih kayak teknologi ya. Futuristik. Boleh dijelasin ketua kelompoknya? Tentang hasil kalian ini. Terinspirasi dari warna apa? Ada biru dongker, ada apa? Ada gambar buku. Inspirasi dari hal futuristik karena kita sedang belajar tentang cyber. Tentang cyber. Iya, makanya temanya futuristik. Futuristik. Oke. Ada lagi? Ya, oke, boleh. Kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Wah, temanya tentang futuristik, terinspirasi dari futuristik ya. Oke, keren. Ya, ya ini kelompok 6. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, wow, keren sekali ya. Masih identik dengan warna biru ya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh kelompok 6. Silakan, kamu. Ya, boleh disampaikan, lihat kamera ya sini. Semacam apa? Ya, boleh, utarakan aja. Sesuai ini Pak. Jadi Gak apa-apa, yuk. Jadi, ya, terinspirasi dari apa? Gambarnya warna apa? Terus, baik, jadi poster ini temanya seperti tentang judulnya itu seperti hati-hati terhadap penipuan online. ya, Ada yang dimaksud dengan hati-hati terhadap penipuan online itu seperti jika ada seseorang yang mengirim linknya secara asing atau aneh, Ya. tidak ada penjelasan secara lengkap, itu tidak boleh kita sembarang buka, atau bisa jadi akun pribadi kita seperti email kita takutnya akan dibaca orang lain. oke. Kita ini tidak boleh sembarang memberi email kita atau sandi kita kepada orang lain maupun teman kita sendiri. Itu takutnya akan terjadi hal-hal yang Penipuan. Iya, atau semacam penipuan. Gitu. Keren banget untuk kelompok 6 ya, luar biasa. Itu testimoninya yang sangat mendalam ya. Belajarannya mendalam. Baik, untuk selanjutnya adalah kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 7 ya? Iya. Oke. Baik, kelompok 7. Coba Bapak lihat dulu hasilnya. Itu Arif mah. Oke. ada belum? Kelompok 7. Ya, masih ada gambar awan dan yang lainnya ya. Ada yang mau disampaikan kelompok 7? Ada? Silakan.
Ya, oke. Mungkin masih malu-malu ya. Luar biasa ya kelompok 7 ya. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi Bapak sudah menelusuri hasil kerja kelompok kalian, luar biasa banget ya. Dilanjutkan ya anak-anak. Baik anak-anakku, sebelum kalian presentasi, nanti silakan kalian mengupload hasil dari aplikasi Canva tadi, membuat poster ya, melalui link yang sudah Bapak siapkan ya di https://bit.ly dan diberikan nama identitas kelas _aman internet _kelompok, uploadnya dalam bentuk JPG. Karena Bapak ulang kembali tadi untuk kalian menjadi sebuah diseminasi konten, kalian itu langsung aja Bapak punya template ini sebagai contoh ya. Masih di aplikasi Canva, silakan kalian buka sebuah template yang sudah jadi seperti ini contoh yang punya Bapak ya. Kita akan membentuk poster ini menjadi sebuah video ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di mana letak dari template mana yang mau kita animasikan gitu ya. Misalkan Bapak pengen semuanya ini kita animasikan gitu ya. Kita tinggal pilih aja animasi di sini ya, oke. Di sini ada banyak ya, ada animasi terbuyung, ada animasi hentak-hentak ya, ada animasinya foto orbit ya, foto terbit, zoom foto, nah seperti itu ya. Nah ini silakan kalian lakukan ini pada poster kalian supaya bisa menjadi diseminasi konten yang akan kita upload ke dalam sosial media kita masing-masing. Ya, kalau sudah silakan kalian bagikan dan jangan lupa kalian unduh ya, unduh langsung simpannya ke dalam mode video MP4 ya, karena berupa video jadi kalian formatnya kalian rubah menjadi video MP4. Oke, kita unduh aja langsung video MP4, kita unduh ya, kita unduh, dia akan mengunduh ya, akan mengunduh hasil video MP4. Oke ya. Nah, jadi kalau sudah kalian unduh videonya, nanti kalian langsung upload ke dalam sosial medianya. Nah, ya sosial medianya itu bisa kalian pilih TikTok ataupun YouTube ya. Oke, baik, itu demikian tutorialnya membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya Atan sebagai presenter ingin mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami yang berjudul pikir dulu, klik kemudian. Di sini ada 5 langkah aman dalam menggunakan internet. Yang pertama, buat kata sandi yang kuat. Yang kedua, tidak membuka link dari nomor yang tidak dikenal. Yang ketiga, lebih berhati-hati jika ada nomor asing. Yang keempat, hati-hati kepada orang-orang di internet. Yang terakhir, jangan pernah membagikan data pribadi kita kepada siapa. Ya, selanjutnya apa yang ingin dipresentasikan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan masing-masing, mereka bisa mengulang materi, mengajarkan kuis dan menonton video penjelasan kapan saja. 3. Kolaborasi lebih mudah. Saat ini sudah banyak
platform digital tersedia sekolah lebih efisien dan transparan. Untuk kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster pikir dulu klik kemudian. Di sini ada ciri-ciri penipuan digital, yaitu yang pertama meminta data pribadi dalam kurung PIN, OTP atau password. Yang kedua, mengaku sebagai pihak bank, kurir atau institusi resmi. Dan yang ketiga, menawarkan hadiah tapi minta transfer dulu. Dan yang terakhir, mengarahkan ke aplikasi atau berbahaya. Dan di sini ada cara melindungi diri, yaitu membuat sandi email yang kuat. Yang kedua, mempelajari tentang keamanan email. Yang ketiga, tidak membuka link dari nomor tidak dikenal. Dan yang terakhir, memeriksa sumber link. Oke, luar biasa. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Jangan klik link yang tidak dikenal. Berhati-hati dan tidak membuka tautan dari sumber yang tidak jelas, karena link tersebut bisa berisi virus, penipuan, atau cara untuk mencuri data pribadi. Waspada pada link yang dikirim. Berhati-hati terhadap tautan link dikirim melalui pesan, email, ataupun media sosial. Link tersebut bisa saja berisi virus, phishing, atau penipuan. Sampai mencuri data pribadi seperti data sandi atau informasi keuangan. Buat sandi yang kuat. Sandi yang kuat melindungi akun dari akses tidak sah dan menjaga data pribadi tetap aman. Jangan memberikan data pribadi pada orang lain. Tolak permintaan yang mencurigakan. Minta verifikasi identitas pihak yang meminta lewat panel. Dan jangan kirim data lewat pesan telepon, email yang tidak terjamin. Oke, baik, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 Mulai. yang berjudul pikir dulu klik kemudian. Ada 5 langkah menggunakan internet. 1. Jangan buka link atau orang yang menawarkan duluan. 2. Memasang Gmail dan password dengan tepat dan aman. 3. Jangan salah gunakan saat bermain game atau yang lain. 4. Menjaga keamanan privasi. 5. Melindungi aktivitas online dengan bijak agar keamanan digital tetap terjaga dan masyarakat merasa terlindungi dalam menggunakan teknologi. Oke. Dari presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan kelompok 6. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sendiri ingin mempresentasikan bersama kelompok saya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul hati-hati terhadap penipuan online. Jadi di sini ada ciri-ciri phishing, penipuan digital seperti
ketika ada orang meminta data pribadi, PIN, OTP atau password. Nah, kedua, mengaku sebagai pihak bank sebagai pihak Korea atau institusi resmi. Ketiga, menawarkan hadiah tapi meminta transfer terlebih dahulu. Keempat, mengarahkan trik asing atau berbahaya. Dan kelima, meminta data pribadi atau OTP atau password. Jadi kesimpulannya, jangan pernah membiarkan ponsel jadi korban tipu-tipuan. Oke. Closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya Pak. Pikir dulu, ayo pikir-pikir lagi langkah-langkah mengamankan akun. Buat satu, buat kata sandi yang kuat. Dua, tidak membuat membuka link dari nomor yang tidak dikenal. Tiga, lebih berhati-hati dengan nomor asing. Tiga, empat, berhati-hati dengan orang yang lima, jangan pernah membagikan data pribadi ke siapapun. Oke. Itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulan hari ini adalah beberapa hal yang perlu diterkaitkan dengan algoritma dunia digital dan konten positif. Ingat, pikir dulu, klik kemudian. Gunakan internet sebagai menggunakan peta dengan arah yang jelas, langkah yang hati-hati dan niat untuk memberikan dampak positif bagi dunia digital kita. Itu ya, sebagai kesimpulan kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah dapat di pembelajaran hari ini menjadi imbas yang sangat positif buat kita semua. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca doa sebelum kita meninggalkan ruang lab. Berdoa menurut agama dan syariat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.